Apa saja yang akan kita bahas hari ini? Pertama yakni about language death, yaitu bahasa yang sudah tidak ada native speakernya. Yang kedua adalah language shift atau satu bahasa yang sudah menggantikan bahasa yang lain. And then language maintenance atau bahasa yang dimiliki oleh lebih dari satu komunitas ya. Kemudian Pidgin, Creole, lingua franca, and global language. Insya Allah kita akan bahas materi ini. Adik-adik, tadi pada slide introduction kakak sudah memperlihatkan language death and language shift. Sekarang kita akan mengetahui di mana letak perbedaan antara language shift and language death. Nah, perbedaannya, language shift is the process whereby members of a community in which more than one language is spoken abandon their original vernacular. Jadi language shift itu adalah suatu proses di mana penutur dari bahasa dari suatu komunitas itu telah mengesampingkan atau telah bahkan meninggalkan, tidak menggunakan lagi bahasa ibunya atau bahasa daerahnya, lebih memilih dengan menggunakan bahasa yang lebih memilih menggunakan bahasa terkini atau bahasa yang baru didapatkannya. Untuk language death, bahasa itu tidak ada lagi penuturnya. Jadi secara tidak langsung perbedaannya adalah language shift itu mulai berkurang penuturnya karena beralih ke bahasa yang lain, sedangkan language death adalah penutur aslinya sudah tidak ada. Karena itulah bahasanya disebut language death atau bahasanya sudah. Adik-adik, ada 3 faktor yang menyebabkan terjadinya language shift atau pergeseran bahasa. Yang pertama adalah penggunaan bahasa itu sendiri bisa disebabkan oleh faktor sosial ekonomi. Yang kedua adalah faktor demografik. Dalam hal ini apakah pengguna dari bahasa itu cukup banyak ya. Jadi sedikitnya pengguna bahasa itu berpengaruh kepada proses language shift. Kemudian yang kedua, komunitas penggunanya apakah terisolasi, apakah mengisolasi dirinya ataukah mendapatkan pengaruh dari komunitas yang lebih besar. Dan yang ketiga dari faktor demografi, yaitu adanya apakah ada frekuensi yang tinggi, konteks apakah ada komunikasi yang intens terjadi antara penutur bahasa yang berada dalam satu komunitas dengan penutur bahasa yang ada di pulau atau di daerah yang lebih besar. Nah, kemudian dari segi sikap atau attitude, bagaimana sikap dan attitude terhadap bahasa yang lebih minim digunakan atau bahasa minoritas. Nah, di sini terjadi adik-adik adanya pride and respect, adanya rasa harga diri, rasa percaya diri terhadap penggunaan bahasa. Yang kedua, simbol dari identitas, simbol dari etnis pengguna bahasa itu sendiri. Kemudian bahasa itu juga harus mempunyai status internasional. Jadi secara tidak langsung dapat dibahasakan bahwa untuk faktor sosial ekonomi ditentukan domain bahwa bahasa minoritas itu dapat digunakan apabila semakin banyak penggunanya. Namun apabila bahasa minoritas ini tidak banyak penggunanya, maka peluang untuk bertahannya itu semakin besar. Tapi apabila banyak pengguna dari bahasa minoritas, dalam hal ini adalah language yang akan mengalami shift atau pergeseran, maka besar peluang untuk bahasa minoritas ini akan bertahan. Jadi intinya berada pada keberadaan pengguna bahasa dan juga faktor sosial ekonomi. Nah, adik-adik, jika kita berbicara tentang faktor-faktor sosial, ekonomi, dan politik yang mempengaruhi terjadinya pergeseran bahasa, kita dapat melihat di sini adanya alasan mengapa kita harus mempelajari bahasa kedua agar bahasa kedua sebagai bahasa pengantar kita. Yang pertama yakni faktor ekonomi. Faktor ekonomi itu penyebab terjadinya pergeseran bahasa ya Dek ya. Faktor ekonomi itu kenapa? Apa alasannya sehingga terjadi language shift? Karena bahasa itu digunakan untuk mencari kerja, digunakan untuk kehidupan ya, misalnya kehidupan dunia kerja. Jadi bahasa dalam pengaruh
language shift dalam bidang ekonomi itu karena adanya penggunaan bahasa yang digunakan di dunia kerja. Otomatis ketika kita terjun ke dunia kerja, kita harus menyesuaikan bahasa yang akan kita gunakan dengan lingkungan atau komunitas kerja tersebut. Yang kedua, pengaruh politik. Nah, di sini ketika kita mengatakan pengaruh politik, maka alasan bahasa itu akan bergeser karena adanya pengaruh atau keinginan kita untuk nimbrung, untuk terjun ke dalam dunia politik. Otomatis kita harus paham kosakata, frasa, atau bahkan bagaimana cara-cara berpolitik dengan menggunakan bahasa yang sesuai dalam bidang pemerintahan maupun politik. Nah, ketika kita berbicara tentang alasan sosial dari language shift itu, yaitu bagaimana kita menyesuaikan diri. When we say fitting, ketika kita masuk dalam dunia kerja, otomatis kita harus menggunakan bahasa yang sesuai dengan komunitas kerja atau lingkungan kerja tersebut. Ketika kita berhadapan dengan dunia politik atau dunia pemerintahan, kita juga harus paham kosakata atau bahasa apa yang tepat untuk digunakan di dunia politik dan dunia pemerintahan tersebut. Nah, ketika kita duduk bersama masyarakat sekitar, tidak mungkin kita menggunakan bahasa yang kita gunakan ketika kita di kampus, ketika kita di kantor, atau bahkan di pasar. That will be different the language between what language we apply in our house, in our job, and etc. Adik-adik, sekarang kita melihat tentang Pidgin and Creole. Ada 5 hal yang diungkapkan oleh Ferguson in 1966 yang membedakan antara 5 bahasa dengan berdasarkan prestige and vitality. Maksudnya di sini adalah prestisnya dan juga vitalitas penggunaan bahasa tersebut. Nah, yang pertama adalah vernacular atau bahasa daerah. Bahasa ini merupakan bahasa asli dari masyarakat tutur atau yang pertama kali dipahami oleh masyarakat tutur, dan ini tidak berstandar. Kemudian bahasa standar. Bahasa standar adalah bahasa asli dari komunitas tutur tapi telah dimodifikasi dan memiliki tata bahasa yang sudah tertera dalam kamus. Kemudian untuk Pidgin. Pidgin itu adalah bahasa yang leksikonnya sudah tergabung antara bahasa yang satu dengan tata bahasa yang lain. Ini kita bahas dari segi prestis dan vitalitasnya deh ya. Kemudian Creole ini bahasa yang diperoleh dan digunakan oleh anak-anak penutur Pidgin. Jadi Creole itu turunannya dari Pidgin dan digunakan oleh anak atau turunan dari penutur Pidgin, yang kemudian dilanjutkan oleh penutur bahasa Creole. Jadi dari Pidgin menjadi Creole karena dituturkan oleh penerus bahasa dari Pidgin. Kemudian pengguna Creole yang pertama ini kemudian nanti akan menurunkannya kepada penutur selanjutnya, seperti itu. Jadi inilah urutannya deh, jadi Pidgin ke Creole seperti itu. That's according to Ferguson in 1960. Nah, adik-adik, now we come to Pidgin and Creole. Pidgin and Creoles are language varieties developed by speakers in context who share no common language. Jadi kedua bahasa ini merupakan variasi bahasa yang dikembangkan oleh pembicara ketika mereka berkomunikasi satu sama lain, dan pembicara ini tidak memiliki bahasa umum yang sama. Nah, apa sih Pidgin itu? Pidgin itu ciri-cirinya memiliki penggunaan dan fungsi yang sangat terbatas. Kemudian bahasa ini penggunanya tidak hanya satu orang itu tidak menggunakan hanya satu Pidgin, dan biasanya memiliki bahasa Pidgin yang berbeda-beda. Kemudian tata bahasanya itu sangat disederhanakan. Jadi tata bahasanya itu sangat disederhanakan. Nah, kemudian Pidgin ini mengembangkan aturannya sendiri dan aturan dan penggunaannya sendiri. Jadi Pidgin itu adalah sebuah bahasa yang tidak memiliki penutur asli. Pidgin berkembang sebagai alat komunikasi antar orang yang tidak memiliki bahasa yang sama. Kita garis bawahi bahwa Pidgin tidak memiliki penutur asli dan digunakan oleh orang yang bahasanya tidak sama.
artinya ada beberapa orang dalam satu komunitas ini dan mereka tidak memiliki bahasa yang sama, kemudian mereka menggunakan bahasa ini bersama-sama, yaitu bahasa Pidgin ini. Nah, contohnya adalah pada Western African Pidgin English, jadi bahasa Inggris yang digunakan oleh orang-orang Afrika di bagian barat. Nah, kemudian yang kedua adalah kebanyakan Pidgin ini terjadi di Solomon Island. Jadi Pidgin itu fungsi penggunaannya terbatas, hanya digunakan pada beberapa daerah tertentu, dan ingat digaris bawahi bahwa tidak ada penutur aslinya, dan struktur linguistiknya itu sangat. Nah, adik-adik, kalau tadi kita bahas tentang Pidgin yang tidak memiliki penutur asli, grammarnya, struktur linguistiknya disederhanakan, digunakan oleh orang yang tidak memiliki bahasa yang sama. Kemudian apakah Kreol itu? Kreol berkembang dari Pidgin. Jadi ingat tadi di halaman pertama yang dibahasakan oleh Ferguson in 1966, Pidgin itu given to Creole, given to children of Pidgin user. Jadi kalau kita mengacu kepada bahasanya, Pidgin turun ke Creole, kemudian Creole menjadi Creole selanjutnya. So, ciri-ciri Creole diantaranya Creole ini berkembang dari Pidgin, itu yang pertama. Yang kedua, first language of some members of a speech community. Jadi ini merupakan Creole ini nantinya kemudian adalah bahasa pertama yang digunakan oleh komunitas tutur itu, yakni keturunan pertama dari Pidgin. Jadi nanti Creole ini merupakan bahasa pertama dari penuturnya atau anak-anak yang penutur Pidgin. Kemudian use for wide range of function. Jadi bahasa Creole ini kemudian digunakan dengan maksud yang nantinya akan lebih luas, seperti itu, Dek. Contohnya misalnya Creole yang digunakan oleh orang Jamaika, yang biasa dikenal dengan patois. Kemudian Creole Sierra Leone di Afrika, dan kemudian di South Carolina and Georgia. Next, we come to lingua franca. What lingua franca is? English as lingua franca, a language often used as a medium of communication between people who speak mutually unintelligible languages. Jadi katanya bahasa Inggris sebagai bahasa lingua franca itu adalah bahasa yang sering digunakan sebagai alat komunikasi antar masyarakat yang memiliki atau yang menggunakan bahasa yang sama. Nah, secara tidak langsung bisa kita bahasakan bahwa lingua franca itu adalah istilah linguistik yang artinya adalah bahasa pengantar. Garis bawah ya adik-adik, lingua franca adalah bahasa pengantar atau bahasa pergaulan. Nah, bahasa pengantar atau bahasa pergaulan ini digunakan di suatu tempat yang penutur bahasanya berbeda-beda. Contohnya, if I may say, sebenarnya kita Indonesia bisa. Kakak tempo hari membaca artikel di internet, ya. Pak Nadiem Makarim itu memiliki keinginan untuk menjadikan Indonesia lingua franca. Bahasa Indonesia. Kenapa? I strongly agree about that. Kenapa? Karena Indonesia sendiri memiliki bahasa ibu yang berbeda-beda. Orang Indonesia memiliki beragam bahasa daerah. Jangan jauh-jauh. Kita di Sulawesi Selatan ada bahasa Toraja, ada bahasa Bugis, ada bahasa Makassar, ada bahasa Palopo. Beda-beda tipis dengan bahasa Toraja, bahasa Palopo, tapi pastinya ada perbedaan seperti itu, adik-adik. Nah, apalagi kalau kita gabungkan dari Papua, dari Jawa, berapa bahasa daerah yang akan terkumpul? I'm not mentioning the dialect, but I mention the vernacular. Nah, kalau kita sudah masuk dialek, adik-adik, kita singgung sedikit saja bahasa Bugis. Bahasa Bugis berapa dialeknya? Jadi saya sangat setuju apabila bahasa Indonesia dijadikan sebagai lingua franca atau bahasa pengantar kita apabila kita ingin menggunakan bahasa Indonesia sebagai bahasa pengantar kita
ketika berhadapan atau bertemu dengan orang. Nah, adik-adik, sekarang kita masuk ke dalam global language. Ada muncul pertanyaan, adik-adik. Di sini ada pertanyaan. Is English a global language because more people speak it than any other language? Apakah bahasa Inggris itu jadi bahasa global ketika digunakan oleh banyak orang? Kalau saya sih, iya ada benarnya. Tapi tidak juga. Karena kenapa? Di dunia ini kalau kita berbicara populasi only about 1/4. Jadi katanya cuma seperempat populasi dunia ini yang menggunakan bahasa Inggris sebagai bahasa utama atau bahasa keduanya. If I'm not mistaken, kalau kakak tidak salah, yang menggunakan bahasa Inggris itu adalah absolutely USA and Commonwealth country, jadi negara-negara persemakmuran Inggris, misalnya Malaysia, Singapore, Australia, Canada, and etc. Jadi secara tidak langsung kita bisa bahasakan bahasa Inggris itu bisa dikatakan bahasa global dan bisa juga dikatakan bukan bahasa global, karena kalau kita mengacu pada populasi di dunia ini, yang menggunakan bahasa Inggris itu adalah negara-negara persemakmuran Inggris dan juga sebagian dari negara Barat. Untuk Asia sendiri sudah beberapa negara yang menggunakan bahasa Mandarin, ada juga yang menggunakan bahasa Indonesia. Oleh sebab itu, if I may refer back to the previous slide, I hope bahasa Indonesia to be a lingua franca for us. Karena kenapa? Orang Indonesia itu sudah tersebar kemana-mana dan salah satu populasi terbesar di dunia itu adalah orang Indonesia. Nah, adik-adik, berhubung selama ini kita sudah mendengar bahwa bahasa Inggris itu dianggap sebagai dikatakan dan dijadikan sebagai bahasa global, di sini ada alasannya. A global language plays some role in most countries. Jadi katanya bahasa global itu memiliki peranan penting di beberapa negara. Contohnya, alasannya nomor 1 adalah mother tongue. Jadi orang yang memiliki mother tongue di sini ya, USA, Canada, Britain, Ireland, Australia, New Zealand, South Africa, but compared to Spanish in 20 countries. Jadi katanya orang-orang yang berada di negara ini yang disebutkan ini adalah yang menggunakan bahasa Inggris sebagai bahasa mother tongue-nya atau bahasa ibunya. The next, official language, government, law, media, education. The next, official language, government, law, media, education. Jadi katanya bahasa Inggris ini merupakan bahasa resmi yang digunakan di bidang pemerintahan, bidang hukum, media atau publikasi, dan juga di pendidikan. Jadi beberapa negara itu telah menggunakan bahasa Inggris sebagai bahasa pengantarnya, bahasa resminya, ya. Kemudian the next is priority status in countries foreign language teaching. Jadi ada beberapa negara yang statusnya itu lebih memprioritaskan bahasa Inggris itu sebagai bahasa pengantar atau bahasa asing. Di sini sudah digunakan lebih dari 100 negara telah menggunakan bahasa Inggris sebagai bahasa asing atau bahasa pengantarnya. Kemudian di sini ada becoming the chief foreign language in 1996, replaced French in Algeria in former French colony. Jadi katanya bahasa Inggris ini telah lebih dari 100 negara yang menggunakan bahasa Inggris sebagai bahasa pengantarnya dan juga bahasa resmi ketika mengajar di dalam kelas. Apa sih manfaat dari bahasa global itu? Kita masuk ke dalam manfaat bahasa global ya. International lingua franca. Kalau kita berbicara tentang bahasa Inggris di sini ya, ketika dalam perjalanan bisnis, dunia penerbangan, ataukah misalnya dalam dunia organisasi ya, di PBB, di World Bank, UNESCO, UNICEF, etc. Semua itu menggunakan bahasa pengantar,
lingua francanya atau bahasa pengantarnya adalah bahasa Inggris. Kemudian kalau kita bilang International Academic Scientific Communication, ketika mengadakan konferensi, publikasi, mungkin melalui Zoom atau Google Meet, semua menggunakan bahasa Inggris sebagai bahasa pengantarnya. Nah, inilah manfaat dari global language. That's why we can say that bahasa Inggris memang sudah menjadi bahasa global yang diakui lebih dari 100 negara. Jadi dapat dikatakan bahwa bahasa Inggris telah menjadi global language. Karena kenapa? Telah digunakan di berbagai event resmi, tidak resmi, pendidikan, di politik, di kesehatan, di pokoknya semua bidang kehidupan, terutama di dunia internasional. Bahasa ini merupakan bahasa pengantar kita ketika kita bertemu dengan pihak asing. Kalau kita mengatakan manfaat, tentu saja ada juga kekurangannya. Pertama yakni mixed feelings for native speakers. Jadi ada perasaan campur aduk untuk native speaker. Native speaker di sini adalah penggunanya ya, pengguna aslinya tentu saja. Apakah itu adalah pride or ownership? Mungkin rasa percaya diri, rasa harga diri ya di sini, dan kepemilikan. Jadi itu namanya mixed feeling, artinya kebanggaan, kesenangan. Wow, ini bahasa gua loh, jadi bahasa internasional kayak begitu. Nah, next, linguistic complacency di sini are monolingual English speakers disadvantages? Should everyone speak at least two languages? Jadi di sini linguistik itu menjadi kompleks. Apakah setiap orang harus berbicara dua bahasa agar diakui bisa mengerti bahasa global, ataukah apakah penutur bahasa Inggris yang monolingual juga tidak merasakan manfaatnya global language ini? Jadi ini maksudnya ya, ada dua kemungkinan ya. Apakah penutur asli orang Inggris yang hanya memahami bahasa Inggris tidak merasakan manfaat dari global language, ataukah apakah harus setiap orang itu untuk merasakan manfaat global language ini harus memahami dua bahasa. Nah, kemudian kekurangan dari adanya global language itu yaitu akan terjadi kepunaan suatu bahasa. Jadi pastinya ada bahasa yang punah. Kemudian access to power. Jadi apabila suatu bahasa telah dikatakan menjadi global, maka tentu saja di sini ada talking about position, talking about high place, seat, seperti itu. English spoken by world elite. Jadi katanya bahasa Inggris ini digunakan oleh elit-elit dunia. Maksudnya di sini orang-orang yang famous, well known di dunia. Nah, adik-adik, sampai di sini dulu video kita kali ini. Kalau semisal adik-adik ada pertanyaan, bismillah, kontak kakak via WhatsApp atau via YouTube. You may give your comment on the comment column. Silahkan berikan komentar adik-adik pada kolom komentar di bawah. I really hope you do so. I think that's all. I will be seeing you in the next video. Thank you very much. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.